Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 384. Kamu fokus saja mengerahkan seluruh energimu untuk mempelajari pola ilahi sekarang. Ketika kamu selesai dan bisa pergi dari sini, apapun yang ingin kamu lakukan terhadap sekte Liang Yi adalah terserah padamu. Jupiter tertawa keras. Dev tersenyum canggung setelah mendengar ini. Sebagai leluhur dari sekte Liang Yi, seharusnya mudah untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin sekte tersebut, tetapi dia tetap mengganggu secara membabi buta. Setelah mengobrol lama dengan Jupiter, Dev mulai semakin mengagumi kakak senior ini. Seseorang yang perwujudan dari tikus kecil sebenarnya tahu banyak, dan bahkan beberapa kebenaran paling sederhana pun dapat diungkapkan dengan jelas dan logis. Sama sekali tidak terlihat seperti tikus. Lebih seperti seorang guru yang telah mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Setelah mengobrol, Jupiter pergi, dan Raja Iblis Awan Merah berkata, untuk bisa mengajari seekor tikus kecil ke keadaan seperti itu, tampaknya dia layak disebut master, benar-benar berbakat. Aku yakin orang ini memiliki hubungan dengan alam surga. Entah gurunya berasal dari alam surga, atau dia datang dari alam surga dan terjebak di dunia surga dan manusia. Dengan budidaya dan pengetahuan orang-orang di dunia surga dan manusia, mustahil untuk memahami hal ini, dan tidak mungkin ranah ideologis mereka mencapai tingkat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, Dev menjadi sangat tertarik pada leluhur pola ilahi. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak kontak dengan leluhur pola ilahi. Kakak senior bayi inilah yang selalu berhubungan dengannya. Dan sekarang sekte Liang Yi memiliki benda-benda dari alam surgawi seperti batu giok darah, dan itu adalah bukti lebih lanjut bahwa leluhur pola ilahi adalah seseorang yang berasal dari alam surgawi. Dev tidak banyak istirahat dan terus mengukir pola ilahi. Hanya setelah dia benar-benar mempelajari pola ilahi dan memadatkannya barulah dia dapat meninggalkan tempat ini. Adapun sepasang mata merah itu masih muncul, tetapi Dev tidak memperdulikannya. Dev memusatkan seluruh perhatiannya pada ukiran pola formasi, dan kecemerlangan pola ilahi terus mengalir dalam pikirannya, membayangkan bahwa dia dan pola ilahi terintegrasi. Saat Dev terus mengukir, Dev tidak lagi harus melihat kain kuning, dan pola ilahi dapat diambil di ujung jarinya. Saat ini, di puncak gunung, tidak ada bintang di langit malam yang gelap. Leluhur pola ilahi melihat ke arah rumah Jeremy, dan sepasang mata merah muncul kembali. Jupiter berdiri di samping leluhur pola ilahi dan berkata dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah menurut Anda, saudara junior ini benar-benar dapat memadatkan pola ilahi? Jika saatnya tiba, jika dia benar-benar memadatkan pola ilahi, jika dia meninggalkan gubuk jerami itu, orang-orang dari formasi iblis ini, saya khawatir dia tidak akan mampu menghadapinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika dia tidak bisa menghadapi orang-orang seperti iblis, bahkan jika dia memadatkan pola ilahi, itu akan sia-sia. Orang yang tidak berguna hanya dapat digunakan sebagai umpan. Leluhur pola ilahi berkata dengan ringan. Guru, Anda mengatakan bahwa adik laki-laki saya lebih berbakat daripada Anda. Mungkinkah dia dapat mengaktifkan formasi besar langit dan bumi dan membantu guru kembali ke alam surga? Jupiter terus bertanya. Leluhur pola ilahi menatap Jupiter dengan dingin, lalu berkata tanpa ekspresi, aku mengerti maksudmu, kamu juga ingin terbang ke surga dan menjadi makhluk abadi dan menjadi dewa. Tetapi kamu harus ingat bahwa untuk mencapai keabadian mengharuskanmu berlatih keras dan menanggung kesengsaraan guntur dan kilat. Jika kamu mencoba memanfaatkan peluang dan mengandalkan bantuan orang, meskipun kamu naik ke surga, fondasimu akan tidak stabil dan akan sulit untuk mendapatkan pijakan. Alam surga tidak sebaik yang kamu kira. Bahkan lebih kejam daripada di sini. Kenaikan menuju keabadian adalah tujuan akhir bagi semua biksu, tetapi ketika kamu benar-benar mencapai alam surga, menjadi abadi hanyalah langkah pertama. Berapa banyak orang yang telah melalui ratusan tahun dan ribuan tahun berkultivasi, dan setelah naik ke keabadian, mereka segera jatuh. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya mati setiap hari di alam surga. Saat dewa dan iblis bertarung, berapa banyak makhluk abadi dan iblis yang mati? Aku tidak tahu berapa banyak orang dari alam surga yang terjebak di dunia ini, tapi yang pasti jumlahnya tidak sedikit.
Beberapa akan bangkit kembali dengan tubuh, beberapa akan bertahan dengan sisa jiwa mereka, dan beberapa akan kehilangan kekuatan mereka. Lalu ada jiwa iblis surgawi di lautan kesadaran Dev itu. Aku hanya tidak tahu identitas jiwa iblis ini. Jupiter mendengarkan dengan tenang, dia mendengarkan gurunya berbicara tentang hal-hal dari alam surga. Terlihat leluhur pola ilahi sangat merindukan alam surga dan ingin kembali ke alam surga, namun sayang sekali ia tidak pernah bisa kembali. Guru, murid ini tidak pernah mengetahui apakah tubuh fisik Anda saat ini adalah tubuh orang lainnya yang ditempati oleh Anda, atau tubuh fisik asli Anda. Jupiter bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur pola ilahi memandang Jupiter, tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah berlatih denganku selama bertahun-tahun. Apakah kamu merasa bahwa tubuh ini bukan milikku?" "Ya, saya merasa guru terjebak di dunia surga dan manusia. Kekuatan Anda sendiri telah menurun dan dia tidak dapat kembali ke alam surga," kata Jupiter. Mendengar apa yang Jupiter katakan, leluhur dari pola ilahi menghela nafas pelan, melihat ke langit malam yang gelap dan berkata, "Hayah, entah kenapa aku terlibat dalam perang antara dewa dan iblis. Aku bahkan tidak tahu apa alasannya hingga sekarang." Saat itu, kekuatan besar menyegel seluruh dunia surga dan manusia, sehingga mustahil bagi kita semua di medan perang dunia surga dan manusia untuk pergi. Mati dan terluka, setelah bertahun-tahun, kekuatan semua orang yang datang dari alam surga mungkin telah menurun drastis. Energi peri di dunia ini sangat langka, dan tidak cocok untuk kita praktikkan sama sekali. Aku tahu bahwa beberapa orang tidak dapat menembus formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia ini, sehingga mereka mulai mencari cara lain, merobek kekosongan untuk pergi ke dunia lain, dan menemukan cara untuk kembali ke alam surga. Tapi itu semua terlalu sulit. Setiap dunia memiliki hukum langit dan buminya sendiri, dan masing-masing memiliki segelnya sendiri. Tampaknya ini adalah hukuman Tuhan atas perang antara dewa dan iblis. Aku telah mempelajari formasi langit dan bumi selama bertahun-tahun dan tidak menemukan apapun, dan kekuatanku masih terus menurun. Aku merasa bahwa hampir tidak mungkin untuk menembus formasi langit dan bumi sendirian dan kembali ke alam surga. Meskipun kamu jenius, sayang sekali kamu tidak memiliki bakat tinggi, jadi tugas penting ini tidak bisa menjadi tanggung jawabmu. Leluhur pola ilahi sedang membicarakan masa lalu, dan dia menjadi tampak jauh lebih tua. Guru, Anda selalu berbicara tentang bakat. Apa sebenarnya bakat itu? Apakah adik junior ini punya bakat? Jupiter bertanya dengan bingung. Leluhur pola ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah dia memiliki bakat atau tidak. Aku hanya berjudi sekarang." Di dunia surga dan manusia, tempat di mana keterampilan formasi sangat langka, Dev dapat dengan paksa menerobos sangkar pemurnian darah, yang membuktikan bahwa dia luar biasa. Dan bakat itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diimbangi dengan kerja keras. Hitung saja berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari pola ilahi hingga kamu dapat menggambarnya sendiri tanpa melihatnya. Murid ini sangat bodoh hingga butuh waktu hampir 10 tahun. Jupiter menjawab dengan canggung. Tapi Dev ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, dia sekarang bisa mengukir pola ilahi. Ini adalah bakat. Bukannya kamu tidak bekerja keras, tapi sekeras apapun kamu bekerja keras, tidak ada gunanya jika kamu tidak mempunyai bakat. Leluhur pola ilahi menjelaskan. Dan Jupiter sepertinya memahami sesuatu setelah mendengarkan kata-kata leluhur pola ilahi. Guru, iblis formasi itu telah bertarung denganmu begitu lama. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan darimu? Jupiter bertanya dengan bingung. Sejak dia mengikuti leluhur pola ilahi, dia sering menemukan bahwa orang-orang iblis formasi menyebabkan masalah bagi leluhur pola ilahi. Hahaha, lelaki tua itu, dia bertengkar denganku demi kamu. Ketika kamu diterima sebagai muridku, iblis formasi melihat bahwa kamu sangat berbakat, sehingga seringkali mencoba merebutmu dariku. Sekarang bagaimana dengan Dev? Iblis formasi telah mengamati selama berhari-hari. Aku yakin iblis formasi telah mengetahui bahwa Anda telah menerima murid berbakat lainnya. Jupiter bertanya lagi. Aku hanya ingin membuat orang tua itu kesal sampai mati. Dia telah bertarung denganku dari alam surga hingga ke dunia surga dan manusia. Dia ingin bersaing denganku dimanapun.
Leluhur pola ilahi tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa sepertinya tidak ada kebencian yang mendalam antara leluhur pola ilahi dan iblis formasi. Itu lebih seperti dua bocah lelaki tua yang bersaing satu sama lain. Guru, lalu kenapa kamu tidak bekerja sama dengan iblis formasi? Mungkin kalian berdua bisa menerobos formasi besar langit dan bumi dan kembali ke alam surga. Bagaimana mungkin aku bisa bekerja sama dengan orang tua itu? Dia tidak layak. Leluhur pola dewa mendengus dingin. Namun setelah selesai berbicara, kebingungan dan penyesalan muncul di matanya. Jika keduanya bisa bekerja sama sejak awal, mereka mungkin benar-benar mampu menembus formasi besar langit dan bumi. Hanya saja saat itu tidak ada yang sudi, dan tidak mungkin untuk bekerja sama. Namun setelah sekian lama, kekuatan mereka telah menurun drastis, bahkan jika mereka bekerja sama, mustahil untuk menembus formasi besar langit dan bumi. Oke, jangan bicara lagi, aku akan istirahat. Selama iblis formasi itu tidak muncul, jangan panggil aku. Setelah leluhur pola ilahi selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Jupiter memandangi rumah jerami tidak jauh dari sana dengan rasa iri di matanya. Bakat adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi dia juga puas. Dari seekor tikus putih kecil hingga menjadi dirinya yang sekarang, dia telah membuat iri banyak monster. Adik laki-laki, kamu bisa. Kata Jupiter dalam hati. Saat ini, di dalam rumah jerami. Dev masih dengan tekun terus mengukir pola ilahi. Dia benar-benar mengabaikan mata merah di luar itu. Tidak peduli monster jenis apa itu, atau pembudidaya iblis jenis apa itu, jika dia dilindungi oleh formasi dan tidak dapat menyakitinya, Dev tidak akan peduli. Hingga tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa Jupiter telah tiba. Adik laki-laki, kamu benar-benar pekerja keras. Guru memintaku untuk membawakan ini untukmu. Setelah mengatakan itu, Jupiter mengeluarkan beberapa rumput peri dan menaruhnya di atas meja. Kakak senior Bai, izinkan aku menanyakan sesuatu kepadamu. Kata Dev. Tanyakan saja padaku, apakah ada yang tidak kamu mengerti tentang pola ilahi? Jupiter bertanya. Bukan itu masalahnya. Aku telah menghafal pola ilahi ini dan memahaminya. Yang ingin aku lakukan hanyalah memadatkan pola ilahi kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ilahi. Aku hanya ingin bertanya kepada kakak laki-laki, apakah guru leluhur pola ilahi berasal dari alam surga? Jupiter tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu bertanya terlalu banyak. Ada jiwa iblis surgawi yang hidup di lautan kesadaranmu. Bukankah dia bisa memberitahumu? Tidak masalah apakah guru adalah iblis surgawi atau bukan, kamu hanya cukup mengingat bahwa guru tidak berniat menyakitimu. Kamu harus berlatih dengan baik. Jika saatnya tiba, jangan dengarkan retorika orang lain dan biarkan sesuai harapan guru. Kakak Bai, jangan khawatir. Pria ini selalu membalas kebaikan. Kata Dev sambil menepuk dadanya. Itu bagus. Jupiter mengangguk, lalu melirik ke kain kuning dan bertanya, karena adik laki-laki telah menghafal pola ilahi di dalam pikiran, maka potongan kain kuning ini tidak diperlukan untuk mengukir pola formasi, kan? Iya, kakak senior Bai bisa mengambilnya. Dev mengangguk. Jupiter mengangguk dan melambaikan tangannya, dan kain kuning itu langsung terbang. Namun, kain kuning itu tidak jatuh ke tangan Jupiter, melainkan menutupi Dev seperti jubah. Dev sedikit terkejut. Mengapa Jupiter melakukan ini? Saat dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan bergerak di sekujur tubuhnya. Pola ilahi pada kain kuning mulai bersinar dengan cahaya putih. Dev dengan cepat menutup matanya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam pola ilahi. Jupiter melihat sekali dan perlahan keluar dari ruangan. Tepat setelah keluar dari ruangan, seberkas cahaya membumbung ke langit, cahaya menyilaukan melesat langsung ke langit, dan energi spiritual dari segala arah berkumpul dengan gila-gilaan menuju rumah jerami. Gumpalan cahaya ilahi, seperti matahari terbit, menerangi langit di sekitarnya. Penglihatan seperti ini dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Bakat, anak itu memang memiliki bakat. Jupiter merasakan fluktuasi aneh di dunia dan terus menggumamkan kata bakat. Dev memadatkan pola ilahi kelahirannya, dan hanya dalam beberapa hari.
Meskipun Jupiter membantu Dev di langkah terakhir, Dev sendirilah yang memang berbakat. Jupiter telah lama melihat bahwa Dev telah mencapai momen kritis. Bahkan jika Jupiter pada akhirnya tidak membantu Dev, tidak akan butuh waktu lama bagi Dev untuk memadatkan pola ilahi kelahirannya. Jupiter mau tidak mau kembali ke rumah Jeremy, dan melihat pola ilahi tembus pandang melayang di depan Dev, dengan wajah penuh kejutan. Apalagi di telapak tangan Dev terdapat pola telapak tangan besar yang sangat jernih dan ditutupi ribuan garis. Setiap garis memancarkan kecemerlangan, dan dari telapak tangan Dev, aliran darah dapat dilihat dengan mata telanjang memasuki garis ilahi. Garis-garis itu mulai dipenuhi darah dan berubah menjadi warna merah cerah. Ini adalah karakteristik perpaduan pola ilahi. Saat ini tubuh Dev menyatu dengan pola ilahi. Adik laki-laki, kamu hebat. Kamu telah memadatkan semua pola ilahi dengan sangat cepat. Sekarang kamu dapat mencoba menggunakan pola ilahimu untuk menerobos formasi di sekitar rumah Jeremy ini. Selama kamu bisa menghancurkan formasi, kamu akan bebas. Jupiter berkata pada Dev. Dev mengangguk, berjalan keluar perlahan, dan kemudian bersiap menggunakan pola ilahi untuk menghancurkan formasi. Namun Dev mencobanya beberapa kali tanpa hasil. Kakak Bai, mengapa aku tidak bisa mengendalikan pola ilahi ini? Dev bertanya dengan bingung. Tidak bisa mengendalikannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah pola ilahi yang telah kamu padatkan, dan jelas telah menjadi satu denganmu. Bagaimana mungkin kamu tidak mungkin untuk mengendalikannya? Apakah kamu benar-benar telah menyatukan pola ilahi ini menjadi bagian dari tubuhmu? Jupiter juga sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak Bai, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak pergi dan mengundang guru ke sini untuk melihat apa yang terjadi? Dev sedikit tertekan, dia akhirnya memadatkan pola ilahi, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Jupiter mendekati Dev, mencoba membantu dengan mencari tahu apa yang terjadi dulu. Namun setelah mengambil 2 langkah saja, dia langsung berhenti dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, kenapa ada yang aneh di sini? Setelah mengatakan itu, Jupiter menepukkan telapak tangannya dengan hampa ke tanah, dan kemudian semburan cahaya hitam keluar dari bawah tanah. Ledakan! Dalam sekejap, tubuh Jupiter terlempar. Dan kepala Dev juga berdengung, dan kemudian hubungan seluruh tubuhnya dengan pola formasi langsung menjadi lebih dekat. Pola formasi di sekitarnya muncul di benak Dev dalam sekejap. Dev hanya melambaikan tangannya, dan formasi asli di sekitar rumah Jeremy itu hancur. Kakak Bai, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu barusan? Dev bergegas mendekat, membantu Jupiter berdiri dan berkata. Tidak masalah, orang dari iblis formasilah yang melakukannya. Orang-orang ini selalu melakukan ini. Jupiter menggelengkan kepalanya dan berkata. Iblis formasi? Dev tercengang. Jupiter mengetahui bahwa dia telah salah bicara dan segera menutupnya. Kakak Bai, apa itu iblis formasi? Sepasang mata merah yang muncul setiap malam, apakah itu orang yang kamu sebut iblis formasi? Dev bertanya pada Jupiter. Melihat bahwa Dev sudah mengetahuinya, Jupiter mengangguk dan berkata, karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada salahnya untuk memberitahumu, lagi pula kamu juga telah memadatkan pola formasinya. Iblis formasi itu adalah iblis besar. Seperti guru, dia sangat berpengetahuan tentang teknik formasi dan pola sihirnya juga sangat kuat. Kemampuannya untuk bersaing dengan guru juga seimbang. Tak satu pun dari mereka yakin bisa mengalahkan satu sama lain. Namun, iblis formasi juga mencari seseorang yang berbakat dalam teknik formasi dan ingin mengajarinya pola sihirnya. Melihat kamu memiliki bakat yang bagus kali ini, iblis formasi mungkin ingin menjadikanmu sebagai muridnya, tetapi sekarang kamu telah memadatkan pola ilahi, jadi tidak mungkin untuk memadatkan pola sihir. Kata-kata Jupiter mengejutkan Dev, dia tidak menyangka ada iblis formasi di dunia surga dan manusia. Namun, iblis angin, iblis darah, iblis bayangan, dan iblis api semuanya telah dihancurkan tubuhnya dan sisa jiwa mereka disegel atau disembunyikan setelah perang antara dewa dan iblis. Hanya saja karena tubuh fisiknya hancur atau kekuatannya rusak, tidak ada cara untuk kembali ke alam surga. Mereka semua tinggal di dunia surga dan manusia, atau disegel di dunia sekuler. Jadi,
Apakah iblis formasi yang muncul sekarang juga berasal dari alam surga? Dan iblis formasi ini juga setara dengan leluhur pola ilahi. Apakah itu berarti leluhur pola ilahi juga adalah orang dari alam surga? Ini menegaskan apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, bahwa leluhur dari pola ilahi seharusnya adalah seseorang dari alam surga. Kakak Bai, apakah guru adalah orang dari alam surga? Atau dia sama sekali bukan biksu dari alam surga? Dev bertanya pada Jupiter. Jupiter melihat bahwa Dev telah memadatkan pola ilahi dan dianggap sebagai murid resmi, jadi dia tidak bermaksud menyembunyikannya lagi dan berkata langsung, ya, guru memang orang yang berasal dari alam surga, dan iblis besar itu juga berasal dari alam surga. Itu semua karena pertarungan para dewa dan iblis sehingga mereka terjebak di dunia surga dan manusia. Terjebak di dunia surga dan manusia. Dev sedikit bingung saat ini. Dia tidak mengerti apa artinya terjebak di dunia surga dan manusia. Dev tidak tahu bahwa banyak orang dari alam surga telah terperangkap di dunia surga dan manusia, dan seluruh formasi langit dan bumi telah diatur. Aku tidak bisa membicarakan hal ini lagi. Jika guru ingin memberitahumu, dia akan memberitahumu. Jupiter menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Bai, bolehkah aku pergi sekarang? Aku sudah berada di sini selama beberapa hari dan masih ada yang harus kulakukan. Dev masih memikirkan Theseus. Setelah membantu masalah Theseus, dia akan pergi mencari Scarlet, Helena dan yang lainnya, lalu membantu Scarlet menghancurkan keluarga Feng dan merebut kembali kota kekaisaran. Pergi? Senang. Jupiter tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu terlalu banyak berpikir. Aku baru saja mengatakan bahwa setelah kamu memadatkan pola ilahimu, kamu dapat meninggalkan gubuk jerami. Tetapi jika kamu ingin pergi dari sini, kamu masih perlu mempelajari semua pola ilahi. Kamu tidak secara naif berpikir bahwa hanya ada satu pola ilahi di gubuk ini, kan? Itu hanya untuk kamu memadatkan pola ilahi dan mengintegrasikannya dengan pola ilahi. Ada banyak pola ilahi di gunung ini, semuanya diukir di lokasi berbeda oleh guru. Kamu perlu mempelajari pola ilahi ini semua. Setiap pola ilahi memiliki rahasianya masing-masing. Dan semakin banyak kamu mempelajarinya, semakin bermanfaat bagimu. Sial. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengutuk. Perasaan berusaha sekuat tenaga untuk mengukir pola ilahi, sehingga dia hanya bisa meninggalkan rumah jerami itu. Tapi dia masih harus mempelajari semua pola ilahi. Apakah ini akan terjadi di tahun monyet? Kakak Bai, bagaimana jika aku tidak ingin belajar lagi? Dev bertanya. Kalau begitu kamu tidak bisa pergi dari sini. Kata Jupiter. Kan menerobos lagi? Aku tidak percaya masih ada orang yang bisa menjebakku dan membuatku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan terbang. Jika seseorang ingin menjebaknya, dia harus menggunakan formasi atau ilusi. Dengan kekuatan Dev saat ini, tidak peduli itu formasi atau ilusi, tidak mungkin untuk menjebaknya. Dev memiliki asal-muasal ilusi, dan tidak ada ilusi yang berpengaruh padanya. Jupiter memandang Dev, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi tidak mengejarnya. Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk terus melompat ke langit. Meskipun pola ilahi ini sangat bagus, dan pasti akan bermanfaat untuk mempelajarinya lebih lanjut, Dev tidak punya waktu. Dia tidak bisa terjebak di sini dan terus mempelajari beberapa pola ilahi. Dan tidak ada yang namanya merekrut murid. Bukankah ini sama saja dengan pemaksaan? Dev masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mendesing. Sosok Dev menghilang lagi, dan kemudian muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Dengan cara ini, Dev terbang selama setengah jam. Menurut kecepatannya saat ini, dia akan mencapai sekte api ungu yang jaraknya ribuan mil. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa masih ada gunung, pepohonan, dan sungai, dan tidak ada daerah gurun. Apakah aku terbang ke arah yang salah? Dev mengerutkan kening. Tapi ketika Dev turun ke tanah dan ingin melihat di mana dia mendarat, dia tiba-tiba menemukan Jupiter sedang menatapnya dengan senyuman lucu di wajahnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku kembali? Wajah Dev dipenuhi rasa tidak percaya.
Dia telah melarikan diri secara emosional untuk waktu yang lama tetapi kembali ke tempat semula. Dev tidak merasa bahwa dia telah mengubah arah, bagaimana dia bisa kembali. Kakak Bai, apakah kamu sengaja berpindah tempat dan menungguku di sini? Dev selalu merasa Jupiter tahu kemana dia pergi dan sengaja datang ke sini untuk menunggunya agar dia bisa merasa seperti kembali ke tempatnya semula. Apa menurutmu aku bisa lebih cepat darimu? Bahkan jika aku lebih cepat darimu, apakah aku masih bisa membawa gubuk jerami itu bersamaku? Jupiter menunjuk ke rumah jerami itu dan berkata. Dev melihat ke gubuk jerami dan seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Dia benar-benar kembali ke posisi semula. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Dev selesai berbicara, dia menghentikan kakinya dan berlari seperti peluru lagi. Dev sengaja mengubah arahnya, tapi setelah terbang beberapa saat, dia benar-benar melihat Jupiter lagi. Dev tidak punya pilihan selain membuka mata langit dan kegelapan. Dia ingin melihat apakah ini hanya ilusi. Mungkinkah dia jatuh ke dalam ilusi? Tetapi setelah melihatnya lama sekali, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh, bahkan formasinya pun tidak terlihat, tetapi Dev sendiri tidak bisa keluar. Dia selalu kembali ke tempat dia berada. Aku tidak percaya ini. Berlatih di sini bersamamu? Dev tiba-tiba menggunakan pedang pembunuh naga, dan api di pedang pembunuh naga menyala, lalu dia menebas ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan! Energi pedang besar, membawa api yang mengerikan, mulai melesat ke depan terus-menerus. Pegunungan diratakan oleh energi pedang ini, dan Dev mengikuti di belakangnya. Jika memang ada formasi sihir atau formasi lain, maka pedang ini akan langsung menerobosnya dan menerobos. Kali ini Dev sangat percaya diri. Selama dia mengikuti energi pedang, dia tidak akan kembali. Tapi setelah terbang sejenak, Dev merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti dengan aura yang berbahaya. Siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? Dev terkejut, buru-buru berbalik dan menampar dengan telapak tangannya. Ledakan! Dengan telapak tangan ini, Dev langsung mengenai energi pedang, dan kemudian ledakan besar terjadi. Dev tertegun saat melihat pemandangan di hadapannya. Ternyata energi pedang tersebut adalah energi pedang yang baru saja ia tebas dengan pedang pembunuh naga. Tidak diketahui apa yang terjadi, tapi energi pedang berada tepat di belakangnya dan hampir melukai dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Dev tidak bisa berkata-kata, lalu bertanya, Senior, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Jangan bertanya padaku, saya tidak tahu. Aku tidak mengerti teknik formasi apapun. Hanya kutu buku yang bisa mempelajari hal rumit seperti itu. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Dev tidak punya pilihan selain turun kembali ke tanah. Melihat senyum lucu Jupiter, Dev menjadi semakin malu. Dia hanya membuang banyak waktu. Kakak Bai, apakah ini sama saja dengan memaksaku mempraktikkan pola ilahi? Dev berkata tanpa daya. Ya begitu deh. Kata Jupiter sambil tersenyum. Lalu berapa lama aku harus berlatih sampai aku bisa pergi? Apakah aku harus melatih semua pola ilahi? Dev terus bertanya. Akan sesuatu kepadamu. Kalau itu aku tidak tahu. Lagi pula, aku belum berlatih sepenuhnya, dan aku belum pernah meninggalkan tempat ini. Kata Jupiter. Kan menerobos lagi? Buset. Langsung mengutuk. Dev langsung terkejut. Apakah kakak senior Bai belum pernah meninggalkan tempat ini? Aku belum pernah pergi, tapi aku sangat puas dengan diriku sendiri. Ketika aku bertemu dengan seorang ahli seperti guru, aku bisa mengikutinya dan berlatih dengan baik. Mengapa repot-repot berlarian? Bukankah kita hanya ingin berlatih dan menjadi abadi? Tanpa mengkhawatirkan hal-hal duniawi, kita akan bisa berlatih lebih baik. Jupiter membujuk Dev. Dev terdiam beberapa saat. Itu karena Jupiter sendirian. Tidak ada yang mencarinya ketika dia pergi, jadi tidak masalah. Tapi Dev tidak bisa melakukannya. Ada begitu banyak orang di sekitarnya sekarang, dan ada begitu banyak wanita, tidak ada yang bisa dia tinggalkan. Jadi Dev harus pergi dari sini. Kakak Bai, selain metode ini, apakah tidak ada cara lain untuk bisa meninggalkan tempat hantu ini? Dev Chen sedikit mengernyit.
Tentu saja ada. Jupiter menjawab. Apa solusinya? Katakan padaku secepatnya. Dev Chen bertanya dengan gembira ketika dia mendengar bahwa ada solusi lain. Dia tidak ingin terjebak di sini. Setelah dia selesai mempelajari pola-pola ilahi ini, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Kamu boleh pergi menemui guru. Selama dia menyetujui kepergianmu, tentu saja kamu boleh pergi. Kata Jupiter. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia langsung merasa seperti bola frustrasi dan berkata, kecuali fakta bahwa saya melihatnya ketika saya datang ke sini, tidak ada tanda-tanda keberadaannya akhir-akhir ini. Di mana dia sekarang, Kak? Kakak senior, bawa aku untuk bertemu. Aku tidak tahu di mana guru berada, dia mungkin sedang bermain catur dengan iblis formasi. Bermain catur? Wajah Dev Chen penuh kebingungan, bukankah kamu mengatakan bahwa guru dan iblis formasi adalah lawan? Mengapa mereka masih bisa bermain catur bersama? Siapa bilang kamu tidak bisa bermain catur dengan lawanmu? Mereka hanyalah lawan di medan perang, tapi mereka bukan musuh, tidak ada kebencian mendalam karena membunuh ayah mereka atau mengambil istri mereka, itu hanya kecemburuan timbal balik dari dua jenius formasi. Kata Jupiter. Dev Chen terdiam beberapa saat, tapi dia hanya bisa menerima takdirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam mempraktikkan pola ilahi. Pola ilahi ini ditempatkan di berbagai lokasi di gunung, tetapi Dev telah memadatkan pola ilahi kelahiran, jadi tidak perlu memberitahunya, Dev juga dapat menemukan lokasi pola ilahi lainnya. Dev Chen dengan santai mengambil slip giok yang mencatat pola ilahi, dan kemudian mulai mengukir sesuai dengan pola ilahi di atasnya. Namun segera, Dev Chen terkejut saat mengetahui bahwa pola ilahi sebenarnya mengandung kekuatan guntur. Artinya, formasi yang diukir oleh pola ilahi ini akan meletus dengan kekuatan guntur dan menyerang mereka yang memasuki formasi. Saat ini, Dev Chen menjadi tambah bersemangat. Pola ilahi yang diukir pada awalnya tidak memiliki kekuatan lain. Itu seharusnya merupakan pola ilahi yang paling dasar, dan itu juga digunakan untuk memadatkan pola ilahi kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ilahi. Dan pola ilahi yang terakhir ini mirip dengan versi pola ilahi yang disempurnakan dan mengandung kekuatan lain. Dev Chen berpindah tempat lagi dan menemukan bahwa ada kekuatan angin dalam pola ilahi. Kekuatan yang terkandung dalam setiap slip giok pola ilahi sebenarnya berbeda. Bahkan ada pola ilahi yang mengandung kekuatan ilusi. Ini seharusnya menjadi pola ilahi dari formasi ilusi. Dari pola ilahi api hingga pola ilahi air. Variasi pola ilahi sangat mengejutkan Dev. Dia tidak pernah berpikir bahwa pola formasi ilahi akan mengandung kekuatan yang begitu beragam. Jika Anda mempelajari semua pola ilahi, bukankah Anda akan mampu menguasai berbagai jenis kekuatan? Meskipun kekuatan ini hanya dapat digunakan dalam formasi dan tidak dapat digunakan secara individu, itu sudah cukup bagus. Terlebih lagi, Dev Chen membuka ruang asal, dan banyak kekuatan kuat juga dia sadari asal mulanya. Ditambah dengan kekuatan dalam pola ilahi ini, bukankah kekuatannya akan berlipat ganda? Dev Chen tidak berani menunda sama sekali dan mulai dengan cepat mengukir pola ilahi. Anda tahu ini masalahnya, mengapa Dev baru saja berlari? Melihat Dev Chen berkonsentrasi pada ukiran pola ilahi, Jupiter tersenyum ringan dan pergi. Dev, sebaliknya, mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mengukir pola ilahi. Hanya dalam waktu 1 jam, Dev benar-benar mempelajari pola guntur. Ini juga terkait dengan penguasaan kekuatan guntur Dev, jadi ketika dia mempelajari pola ilahi, kecepatannya jelas jauh lebih cepat. Segera setelah itu, Dev Chen mulai mempelajari pola ilahi api secara selektif, dan dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Dev Chen membutuhkan waktu 5 jam untuk mempelajari 3 pola ilahi ini. Dan Dev memiliki caranya sendiri untuk belajar. Melihat bahwa dia sudah memiliki kekuatan dalam pola ilahi, dia mulai belajar mengukirnya. Jika tidak, dia akan mengukir pola ilahi dan mengingatnya dalam pikirannya, lalu mencari pola ilahi lainnya. Dengan cara ini, bahkan setelah keluar dari sini, pola ilahi yang belum dipelajari masih ada dalam pikiran dan dapat dipelajari kapan saja. Di gua yang gelap gulita. Hanya lilin seukuran kacang hijau yang menyala, menerangi ruangan kecil. Di bawah cahaya terang ini, 2 lelaki tua sedang duduk bersila, dengan papan catur persegi di antara mereka.
Salah satu dari dua lelaki tua ini adalah leluhur pola ilahi, dan lelaki tua di seberangnya mengenakan jubah hitam, bersembunyi di dalam kegelapan. Iblis formasi, langkahmu bagus. Permainan catur ini telah dimainkan selama lebih dari 100 tahun. Aku benar-benar muak denganmu. Mengunci dirimu di tempat gelap ini sepanjang hari, mengenakan pakaian robek jubah hitam, berpura-pura menjadi serigala berekor besar apa? Leluhur pola ilahi memandang lelaki tua di seberangnya dan berkata dengan sangat tidak puas. Hahaha, kakak senior, apakah kamu mengkhawatirkan murid yang baru saja kamu tipu, jadi kamu ingin kembali dan melihat-lihat? Hentikan. Sudah berapa kali aku bilang, kamu tidak boleh memanggilku kakak senior. Kita bukan lagi kakak dan adik. Guru telah mengusirmu. Kau memilih jalan iblis daripada mengambil jalan yang benar, kau dan saya berkata. Orang yang berbeda tidak setuju satu sama lain. Cepatlah, saya tidak punya waktu untuk tinggal di tempat yang gelap dan dingin ini bersamamu. Kata leluhur pola ilahi dengan tidak sabar. Hahaha, kau bilang kamu tidak akan menemaniku, tapi selama bertahun-tahun, bukankah kamu selalu datang seperti yang dijanjikan? Meskipun guru telah mengusirku, aku selalu mengakuimu sebagai kakak laki-lakiku. Jika kamu tidak memohon untukku saat itu, aku pasti sudah lama dibunuh guru. Dan aku akan selalu mengingat kebaikan itu. Karena kau mengira aku baik padamu, maka kau harus berhenti mencoba merebut muridku di masa depan. Meskipun ada banyak orang luar biasa di dunia surga dan manusia, jumlah jenius formasi terlalu sedikit. Itu tidak akan mudah bagiku untuk mencari murid. Dan kau... Bisakah kau mengakui kekalahan dan mengakui bahwa keterampilan formasimu tidak sebaik keterampilanku? Lagi pula, aku juga kakak laki-lakimu. Tidak memalukan bagimu untuk kalah dari kakak seniormu sendiri, kan? Tanya leluhur pola ilahi. Itu tidak akan berhasil. Satu kode mengarah ke kode lainnya. Anda mengatakan bahwa ada terlalu sedikit formasi jenius di dunia surga dan manusia. Tentu saja saya harus mencari penerus untuk kultivasi seumur hidup saya. Aku berlarian seperti ini sekarang, tapi kau seharusnya tidak masalah jika murid yang kamu temukan tidak tahan godaanku dan bergabung denganku. Itu kehendak Tuhan. Mengenai seni formasi, aku jauh lebih kuat darimu. Berhentilah berpura-pura di depanku. Bagaimana kekuatanmu menurun selama bertahun-tahun? Apakah kamu tidak tahu? Jika kamu tidak pandai formasi iblis sepertiku, sebaiknya kau mempertimbangkan untuk tidak mencoba menjauhkan muridmu. Kata iblis formasi dengan cibiran di wajahnya. Kentut. Meskipun kekuatanku menurun, keajaiban formasi tidak sebanding dengan iblis sepertimu. Jika kamu tidak yakin, ayo berkompetisi dan lihat apakah aku tidak mengalahkanmu sampai kau menangis memanggil ayah dan ibu. Leluhur pola ilahi menjadi marah, berdiri dan menunjuk ke arah iblis formasi dan berkata, Biji, aku tidak takut padamu. Iblis formasi juga tiba-tiba berdiri. Kemudian kedua orang itu terbang langsung keluar gua dan mulai memberi isyarat. Untuk sesaat, segala macam pola ilahi beterbangan di langit luas, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Di dalam gua, papan catur yang sepi masih ada. Permainan catur ini dapat dimainkan selama lebih dari 100 tahun, dan itulah alasannya. Sebelum bida catur jatuh, kedua orang itu sedang bertanding. Langit gelap, matahari dan bulan redup. Entah berapa lama, keduanya lelah, lalu terengah-engah. Namun, mereka berdua saling menatap, tidak bisa menentukan pemenang sama sekali. Sudah berakhir. Saya tidak tahu kapan saya bisa mengisi kembali konsumsi ini. Energi peri di dunia surga dan manusia sangat langka. Jika saya ingin pulih, saya khawatir ini akan menjadi tahun monyet. Kata iblis formasi dengan terengah-engah. Ini semua salahmu, kau begitu keras kepala, bagaimana lagi kita bisa memulai pertarungan? Leluhur pola ilahi juga menyesalinya. Kapan energi peri bisa diisi ulang? Jika mereka berada di alam surga yang mana energi peri ada di mana-mana, maka itu tidak masalah. Tapi ini dunia surga dan manusia, yang penuh dengan energi spiritual yang kaya. Energi spiritual ini digunakan oleh para biksu untuk berlatih. Selalu seperti ini antara dua orang. Mereka mulai berkelahi ketika mereka tidak sepakat, dan kemudian menyesalinya setelah pertarungan.
Kakak senior, bukankah kau masih memiliki batu giok darah? Beri aku beberapa untuk aku gunakan. Pergilah, itu nyawaku, bagaimana mungkin aku bisa memberikannya untukmu? Leluhur pola ilahi mengutuk. Jika kau tidak memberikannya, kau tidak akan memberikannya. Mengapa kau masih memarahiku? Iblis formasi memutar matanya ke arah leluhur pola ilahi, dan kemudian berkata, Kakak senior, apakah kamu tidak peduli dengan muridmu yang baru kamu tangkap? Kau tidak ingin melihat apakah dia berhasil? Tapi aku mengirim iblis malam untuk menimbulkan masalah di rumah jerami itu. Bahkan jika anak itu berbakat dan cerdas, aku khawatir dia tidak akan bisa menyempurnakan pola ilahi. Aku sudah tahu bahwa kau mengirim iblis malam untuk menimbulkan masalah. Tapi dengan murid hebatku di sini, semua gerakan iblis malammu akan sia-sia. Setelahnya leluhur pola ilahi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sebuah pemandangan langsung muncul di udara. Di dalam layar adalah area tempat Dev berlatih. Faktanya, area ini hanyalah sebuah ruang kecil yang dibuka dengan susah payah oleh leluhur pola ilahi setelah terjebak di dunia surga dan manusia. Karena kekuatannya rusak pada saat itu, ruang yang terbuka tidak terlalu besar. Di dalam ruang ini relatif aman, sehingga leluhur pola ilahi akan menaruh berbagai pola ilahi di dalamnya. Alasan mengapa Dev Chen tidak bisa pergi adalah karena dia tidak tahu bahwa ruang tempat dia berada sama sekali bukan dunia surga dan manusia, melainkan ruang spasial yang diciptakan oleh leluhur pola ilahi. Mungkin Dev Chen tidak menyangka bahwa masih ada orang di dunia surga dan manusia yang bisa membuka dunia di ruang spasial. Dia selalu mengira bahwa dia masih di dunia surga dan manusia, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, tidak semua orang memiliki cara untuk memasuki dunia spasial ini. Iblis formasi dapat dengan mudah memasuki dunia spasial tersebut. Ada juga iblis malam yang dibangkitkan oleh iblis formasi. Orang ini telah membangkitkan satu persatu oleh formasi iblis selama bertahun-tahun, namun orang ini hanya bisa bergerak di malam hari dan tidak bisa bergerak di siang hari. Inilah mengapa Dev Chen hanya melihat mata merah itu di malam hari. Hei, apakah muridmu ini sudah menguasai pola ilahi kelahiran? Iblis formasi terkejut ketika dia melihat Dev telah meninggalkan gubuk jerami. Hahaha, dia benar-benar berbakat. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa tipuan kecilmu tidak ada gunanya. Leluhur pola ilahi tertawa, tapi segera diam dan menatap Dev dengan heran. Apa yang dilakukan bocah ini? Leluhur pola ilahi melihat bahwa Dev Chen terus mencari pola ilahi, dan kemudian segera mulai berlatih. Jika dia bisa menguasai pola ilahi dengan cepat, dia akan lebih perhatian. Jika dia tidak bisa menguasai pola ilahi dengan cepat, dia akan mengukirnya di lautan kesadaran sehingga dia bisa berlatih di masa depan. Namun meski begitu, Dev Chen kini telah menguasai 4 pola ilahi dengan kekuatan berbeda. Pada kecepatan ini hanyalah pengalaman sekali dalam 1 milenium. Astaga, apa yang dia lakukan? Bocah itu baru saja memadatkan pola ilahi kelahiran, dan dia benar-benar mengubahnya menjadi begitu banyak pola ilahi yang berbeda sekaligus? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Iblis formasi juga sangat terkejut. Bahkan ketika mereka belajar di alam surga, mereka belum pernah melihat orang yang begitu berbakat. Saya mengerti. Dia sedang menghafal pola ilahi saya. Dia berencana untuk pergi setelah berlatih perlahan. Bocah itu sangat kuat. Mungkin bocah itu benar-benar dapat menghancurkan formasi besar langit dan bumi. Kegembiraan muncul di wajah leluhur pola ilahi. Ketika iblis formasi mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, bagus sekali. Bocah yang begitu berbakat tidak dapat ditunda olehmu. Saya juga ingin meneruskan pola iblisku kepadanya. Iblis formasi menggoyangkan tubuhnya, lalu menghilang. Leluhur pola ilahi terkejut dan berteriak dengan cepat, jika kamu berani mencuri muridku, aku akan bertarung denganmu. Setelah mengatakan itu, leluhur pola ilahi juga dengan cepat mengejarnya. Dev Chen saat ini sedang mengukir pola ilahi dan tidak peduli tentang apapun. Lagi pula, jika dia terjebak di tempat ini dan dilindungi oleh Jupiter, tidak akan ada bahaya. Tapi saat Dev Chen sedang mengukir pola ilahi, aura aneh tiba-tiba melonjak, menyebabkan dia membuka matanya. Tidak tahu kapan, tapi ada seorang lelaki tua berjubah hitam di depan Dev.
Orang tua itu memandang Dev Chen dengan hati-hati, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Nak, berapa banyak pola ilahi yang telah kamu kuasai sekarang? Orang tua itu bertanya. Dev memandang orang lain, sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kau? Mengapa aku harus memberitahumu?" "Hahaha, siapa aku?" Langit seketika menjadi sangat gelap, dan formasi muncul di langit yang gelap. Kompleksitas pola formasi ini tidak kalah dengan apa yang sekarang digambarkan oleh Dev Chen sebagai pola ilahi. Dan formasi ini seperti bintang, memenuhi seluruh langit. Melihat pola formasi yang begitu besar, Dev Chen tercengang. Namun, di antara formasi ini, gelombang energi iblis terus memancar. Saat ini, Dev Chen langsung mengerti siapa orang di depannya. "Apakah kamu iblis formasi?" Dev bertanya. "Ya, saya adalah iblis formasi. Pola ilahi yang Anda latih sama sekali bukan yang terbaik. Pola iblis saya adalah yang terbaik. Berhentilah mempraktikkan pola ilahi dan pelajari pola iblis dari saya. Jika saatnya tiba, saya jamin bahwa kamu akan dapat naik ke alam surga." Iblis formasi berusaha memikat Dev Chen. "Apakah pola iblis begitu kuat?" Dev tidak mempercayainya. "Tentu saja itu luar biasa, tidakkah kamu melihatnya? Dan jika kamu belajar dariku, aku akan mengajarimu secara pribadi, tidak seperti kakak laki-lakiku yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba mendapatkan ketenaran dan kepura-puraan, dan bahkan ketika dia menerima murid, dia menolak untuk mengajar secara langsung," kata iblis formasi. Berkata buruk tentang leluhur pola ilahi. "Kamu kentut." Segera setelah dia selesai berbicara, sosok leluhur pola ilahi muncul, dan kemudian berkata kepada Dev Chen, "Jangan dengarkan omong kosongnya, pola iblis tidak sekuat pola ilahi, dan Anda sekarang telah memadatkan pola ilahi kelahiran, mustahil untuk Anda dapat mempraktikkan pola iblis. Saya dapat menghapus pola ilahi kelahiran Anda dan Anda dapat memadatkan kembali pola iblis kelahiran." Iblis formasi langsung menjawab. "Iblis formasi, bukankah kamu bertindak terlalu jauh untuk merebut muridku di depanku?" Leluhur pola ilahi marah. "Kakak senior, kenapa kamu mengumpat lagi? Kamu tidak memiliki kualitas sama sekali," kata iblis formasi dengan tidak senang. "Kamu punya kualitas. Jika kamu mencoba membujuk murid orang lain untuk mengatakan bahwa kamu memiliki kualitas, maka kamu tidak tahu malu." Leluhur pola ilahi meraung dengan marah. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu benar-benar bertengkar karena Dev. Jika mereka tidak mulai berkelahi sekarang, mereka berdua akan menghabiskan terlalu banyak energi peri dan tidak dapat mengisi kembali energi peri mereka. Mereka mungkin akan mulai berkelahi lagi. Dev melihat dua orang yang sedang berdebat dan terdiam beberapa saat. Dan sepertinya keduanya masih bersaudara, tapi Dev tidak mengerti bagaimana kedua bersaudara itu menjadi seperti ini. "Berhenti, hentikan. Kalian berdua, berhenti berdebat. Aku bukan muridmu, kenapa kalian berdebat?" Keduanya tercengang. Leluhur pola ilahi memandang Dev Chen dan berkata, "Kamu telah memadatkan semua pola ilahi dalam hidupmu, dan kamu berkata bahwa kamu bukan muridku? Seorang murid? Kaulah yang menjebakku di sini. Memaksa aku untuk belajar. Aku telah mempelajari pola ilahimu, dan aku bisa menyebutmu senior, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku." Kata-kata Dev membuat leluhur pola ilahi tercengang. Dan iblis formasi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, begitulah seharusnya sikap seorang pemuda yang menjanjikan." Leluhur pola ilahi tersipu dan berkata, "Aku adalah bintang formasi abadi dari alam surga, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk itu menjadi gurumu. Bukankah kamu keterlaluan? Apakah kau gila?" Leluhur pola ilahi ingin marah sampai mati. "Kakak senior, belum lagi keberanianmu di masa lalu, kamu masih bajingan bintang formasi abadi. Kamu bahkan tidak bisa kembali ke alam surga, dan kekuatanmu terus menurun. Hanya orang bodoh yang akan menjadi muridmu. Nak, kamu bisa memujaku sebagai gurumu. Jika saya mengajari Anda pola iblis, kamu akan mendapat tempat di alam surga," kata iblis formasi kepada Dev Chen. "Bukankah kau juga terjebak di sini dan tidak dapat kembali ke alam surga? Jadi kau juga tidak memenuhi syarat," kata Dev Chen.
Iblis formasi tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan marah, "Wah, menurutku kau sangat berbakat, jadi aku menerimamu sebagai muridku. Apakah menurutmu ada orang yang layak aku terima sebagai muridku? Kalian berdua berusaha mati-matian untuk menerimaku sebagai murid, pasti ada udang di balik bakwan, kan? Tetapi jika kalian tidak memberitahuku, aku tidak akan bertanya, dan aku tidak ingin mempelajari pola iblis apapun. Aku hanya ingin meninggalkan tempat sampah rusak ini. Masih banyak hal yang harus kulakukan sekarang. Biarkan aku keluar dari sini." Dev Chen tahu pasti ada alasan mengapa kedua orang ini terjebak di dunia surga dan manusia dan tidak bisa kembali ke alam surga. Sehingga mereka mencari orang-orang berbakat, lalu mengajarkan keterampilan unik mereka, dan ini bukan hanya demi merekrut murid. Meskipun Dev Chen sangat ingin mempelajari pola ilahi atau bahkan pola iblis, dia tidak dapat menunjukkannya. Semakin dia menunjukkan bahwa itu tidak penting, semakin baik baginya. Benar saja, ketika Dev mengatakan ini, leluhur pola ilahi berkata, "Kau tidak perlu menjadi murid. Sekarang kamu telah memadatkan pola ilahi kelahiranmu dan mempelajari begitu banyak pola ilahi, sayang sekali jika kau pergi sekarang. Saya tidak akan memaksakannya. Anda hanya perlu mempelajari pola-pola ilahi ini. Setelah Anda mempelajari semuanya, Anda akan dapat melihat sifat dunia ini dengan jelas. Saya bersedia mengajari Anda secara pribadi." Iblis formasi juga buru-buru berbicara. Untuk seseorang dengan bakat luar biasa seperti Dev Chen, mereka tidak mau menyerah. Jika Dev Chen benar-benar berhasil, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia. Jika mereka terjebak di sini, mereka dapat pergi dan kembali ke alam surga. Dev Chen melihat ke arah formasi iblis, dan kemudian ke pola iblis seperti bintang di langit. Aura yang memancar dari pola iblis sebenarnya dapat membuat pola ilahi kelahiran di tubuh Dev Chen bereaksi. Hanya saja reaksi pola ilahi kelahirannya sangat aneh, berbeda dengan saat ia mempelajari pola ilahi lainnya. Apakah ada hubungan antara pola iblis dan pola ilahi? Dev sedikit mengernyit, dan bukannya mendengarkan jawaban dari iblis formasi, dia malah melompat. Dev Chen bergegas menuju pola iblis yang memenuhi langit. Melihat tindakan Dev Chen, iblis formasi dan leluhur pola ilahi tercengang. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. "Kakak senior, apa yang akan dilakukan bocah itu?" tanya iblis formasi. Mungkin dia ingin mempelajari pola iblis. Melihat Dev Chen bergegas ke dalam pola iblis, leluhur pola ilahi berkata, "Pola ilahi kelahiran di tubuhnya belum dihilangkan. Bagaimana dia bisa terus mempelajari pola iblis? Ini akan membunuhnya." Iblis formasi berkata dengan terkejut. Leluhur pola ilahi tidak berbicara, dia juga tidak mencoba menghentikan Dev Chen. Dev bergegas ke langit yang penuh dengan pola iblis, dan pola ilahi kelahiran di tubuhnya mulai bergetar secara teratur. Ini seperti merasakan pola iblis di sekeliling. Dev sedikit tidak percaya. Bagaimana pola ilahi kelahirannya bisa merasakan pola iblis? Apalah pola ilahi memiliki hubungan dengan pola iblis? Ini adalah dua pola formasi yang berbeda dan tidak mungkin keduanya berhubungan. Dev Chen perlahan mengungkapkan pola ilahi kelahirannya, dan melihat pola ilahi kelahiran melintas di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, mata Dev Chen perlahan memerah, dan dia terus-menerus berpikir dalam pikirannya. Mungkinkah pola iblis dan pola ilahi berevolusi dari satu pola formasi? Dev Chen memiliki ide yang berani dan tidak masuk akal. Bagaimanapun, dewa dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Bagaimana pola iblis dan pola ilahi bisa berevolusi dari pola dewa yang sama? Tetapi jika tidak, mengapa pola ilahi kelahiran saya dapat merasakan pola iblis? Dev memutuskan untuk mencoba memadatkan pola iblis. Jika dia tidak menemui serangan balik atau perlawanan selama proses memadatkan pola iblis, itu akan membuktikan tebakannya. Dev melihat sebuah pola iblis dan mulai mengukirnya di udara. Anda harus tahu bahwa Dev sudah memiliki pola ilahi kelahiran di tubuhnya saat ini, dan dia dapat memiliki pemahaman yang baik saat mengukir pola ilahi. Tetapi pola iblis berbeda. Namun, ketika Dev Chen sedang mengukir pola iblis, dia tidak menemukan sesuatu yang salah sama sekali, dan itu sangat halus. Tampaknya apa yang dia pikirkan benar, bahkan jika dia telah mempelajari pola ilahi, Anda masih dapat mempraktikkan pola iblis.
Tanpa rasa khawatir, Dev Chen mulai mengukir pola iblis dengan cepat, dan pola iblis itu muncul di tubuh Dev. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi kekuatan spiritual melonjak dari segala arah, mengalir menuju Dev Chen seperti laut yang deras. Pola iblis di seluruh langit juga sedikit bergetar, seolah-olah merespons Dev. Iblis formasi dan leluhur pola ilahi tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa-apaan ini? Apakah bocah itu akan memadatkan pola iblis kelahirannya? Kata iblis formasi dengan terkejut. Kilatan keterkejutan melintas di wajah leluhur pola ilahi, bagaimana mungkin pola ilahi kelahiran dan pola iblis kelahiran dapat dipadatkan pada satu orang pada saat yang sama? Hal semacam ini sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pola iblis dan pola ilahi dapat muncul pada orang yang sama di waktu yang sama. Pada saat ini, tubuh Dev dikelilingi oleh kabut hitam, dan energi iblis terus muncul dari pola iblis itu. Seluruh langit bergetar. Bahkan tanah di bawah kaki bergetar. Orang itu adalah manusia, monster, dan iblis. Dia memiliki aura ketiga klan di dalam dirinya. Sekarang dia dapat menggabungkan pola iblis dan pola ilahi dalam satu tubuh. Ini tidak dapat dijelaskan dengan bakat. Wajah iblis formasi berubah drastis. Dunia spasialku tidak akan dihancurkan oleh anak ini, kan? Leluhur pola ilahi sangat khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia diminta untuk membuka dunia spasial lagi, dia tidak akan memiliki kemampuan itu. Bersambung ke episode 385. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.